Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Kita back to pengepul mobil style ya. Udah lama banget kita nggak ngonten tentang mobil-mobil beginian. Kebetulan ini ada mobilnya Mas Handian Permana. Jadi mobil ini dikirim buat IMX kemarin ya. Kenapa kita nggak ikut IMX? Ah itu Jack. Ya nggak? Kasih tahu nggak? Ya karena kita nggak ikut aja. Mungkin level gua belum di sana, kan kita nggak tahu, ya kan? Level gua belum di sana lah buat bertanding dengan mobil-mobil di sana. Ini kayaknya lebih seru gibahnya nih daripada bahas mobilnya. Iya kan? Ya udah, nggak usah banyak kali cerita. Nanti gue jadi curhat ya kan? IMS nggak salah, gue juga nggak salah kok. Intinya ya gitulah ya. Lu kasih tau orang tanggung tau. Tanggung ya. Doakan semua baik-baik saja. Iya. Ya kan? Ya, jadi biar bisa gitu lagi lah. Ya di belakang kita sudah ada 200 SX. Bedanya apa sih 180 sama 200 SX? Kalau setahu saya sih mesinnya ya beda ya. Oh, beda mesin. Yalah intinya begitulah ya. Jadi terserah lah yang teman-teman yang lebih paham tentang SX atau S-Chassis, mungkin Garasi Drift ya lebih paham, atau Mas Rifat jauh lebih tahu tentang S-Chassis. Kalau saya nggak begitu menguasai S-Chassis, saya tahu secara global umum, jadi pandangan saya terhadap modifikasinya saja. Jadi ini mobil 200 SX bisa dibilang ini mobil JDM atau bisa dibilang Japan Domestic Car atau diproduksi buat pasar Jepang saja. Jadi mobil ini biasanya orang modifikasinya itu bagian depannya flip-flopnya delete. Tetap dipertahankan sama yang punya supaya apa? Aura 90s-nya supaya tetap ada flip-flopnya. Sama seperti saya kemarin RX-7 saya delete. Nyesel banget saya balikin lagi flip-flopnya. Delete jack biar lebih gantang, begitu dilihat anjir kok kayak apa gitu. Mau jadi Pagani nggak jadi Pagani gitu jadinya. Balik lagi flip-flop RX-7 saya, jadi udah kasih bocoran kita ya. Nah terus body kitnya kita nih dari beliau sudah pakai Rocket Bunny. Version berapa? Yang punya juga nggak tahu, dia cuma bisa begini doang. Ya jadi saya juga bukan pecinta Rocket Bunny karena gue nggak suka tuh satu mobil tuh yang udah pendek kelihatan kayak kodok, gue nggak demen. Cuma ya di mobil ini ya cakep-cakep aja ya. Nah Rocket Bunny-nya nggak tanggung kali ini. Bumper depan, hoodnya, terus over fendernya semua dibikin model Rocket Bunny. Terus ditanya, bang kenapa ini sih nggak di-sealer, kenapa dibuat model begini? Jadi mobil ini konsepnya adalah street daily car atau daily drift car. Ya, jadi tujuannya apa? Karena velgnya itu keluar banget, outer banget, ya udah tinggal dibuka aja fendernya. Kalau misalnya ada apa-apa, habis itu dipakai boltnya dibuat rapi banget, dipakai krum-kruman begitulah ya. Nah, terus kanarnya, setahu gue kanar-kanar gini mirip-mirip punya si Jiko nggak sih? Mirip punya Mas Jiko ya. Ya udah, tapi mereka kanatnya pakai model karbon juga, sama juga dengan punya Mas Jiko. Mungkin S-Chassis kiblatnya ke Garasi Drift ya. Sedih kali ya, kenapa nggak kiblatnya ke pengepul mobil ya? Tadi bukannya lu bilang Mas Jiko niruin lu ya? Enggak ya? Gue mau niruin Mas Jeki nggak bisa. Oh iya. Iya. Terlalu ekstrim ya bangunnya. Nah ini ala-ala pengen stylenya seperti Garasi Drift. Ya tapi juga sukses bangunnya. Jadi mobil ini dulunya itu bekas mobil drift ya. Mobil drift car juga mereka bangun total. Yang pertama kali mereka kerjakan itu body kit, gue ingat banget. Body kit mereka bikin, jadi alasannya udah jelas ya. Kenapa ini kita nggak mau pakai sealer, nggak mau dipatenin supaya lebih fungsional. Jadi anytime mau ganti ban atau mau ganti fitment, tinggal urus aja bagian fendernya. Nah, udah beres dari itu, terus ada kap mesinnya biasa masih pakai kepiting kan. Kalau ini udah nggak ada kepitingnya, tinggal gini, tik-tak doang, udah bisa copot. Fog lamp-nya jangan lupa ditaruh supaya culture gitu loh Regan. Jadi kalau nggak ada fog lamp tuh kelihatannya racing banget, track use banget. Jadi kalau ada fog lamp itu kesannya 90s. Warnanya pasti kuning nih. Kuning kan? Ya itu aura JDM. Ada yang kurang Jack. Apa? Lampunya pakai apa itu? Nggak pakai saber. Ah. Kau jualan lagi nggak ada lagi otak kau ya kan? Tapi mobil gini kau pakai saber cakep juga sih sebenarnya. Ya kan? Nah terus perbaikan mungkin ke depannya ya. Ram jaring plastik tahun 90-an tuh belum pakai ram jaring plastik begini. Pakainya apa Jack? Mesh. Jaring-jaring tapi yang kawat. Yang stainless. Karena menurut gue begitu. Supaya kan namanya ini udah tanggung nih bikinnya ini udah pol-polan nih ya kan. Nah terus kita masuk lagi
Di bagian sampingnya, ya seperti biasa kalau udah mobil racing ketemu dengan spion udah pasti Ganador. Dia pakainya style-style Ganador. Terus wis ada kurator sign-nya. Jadi ini mobil udah pernah ikut IMX gitu. Pol. Nah, terus velgnya dia pakai velg 3-piece Hayashi 961R. Terus rem depan pakai Brembo 6-spot. Terus belakangnya pakai Wilwood. Ya kalau itu gua nggak usah jelasin, kalian juga bisa lihat langsung lah ya. Yang Asli ya itu ya? Harusnya asli sih, yang punya sih punya pom bensin gitu aja. Iya, kecuali pom bensinnya cuma isi minyak tanah, beda lagi ceritanya. Nah, terus lagi di bagian kacanya ini gua nggak tahu kenapa masih pakai sealer ya. Kurang budget ya? Hah? Mepet waktunya. Oh, waktunya mepet. Mepet soalnya. Oh, jadi dipakai model sealer gini, harusnya bisa lebih rapi lagi. Jadi udah tanggung mobil begini dibangun, harusnya attention to detailnya lebih dipolin lagi sedikit. Terus kita lihat ke bagian interiornya. Nah, interiornya biasanya, jadi kalau untuk bagian interior udah lapis sweat semua, interior semua udah tear down, terus udah pakai pedal box juga. Nah, yang bisa bikin, karena ini mobil auto show ya. Harusnya, kalau menurut gua, pedal boxnya itu pakai semua yang dari billet, lebih cakep lagi ya nggak sih? Biar matching sama lantai ya. Iya, jadi jatuhnya tuh craftsmanship-nya tuh tinggi banget. Kalau misalnya pakai begini jatuhnya seperti dibilang plug and play, tapi semi plug and play. Lu pasang pedal box aja susah banget, lu harus delete firewall, harus delete itu master coupling, harus delete master rem, dipindahin semua ke bawah. Apalagi ini dia bukan model yang gantung ya, ini floor mount. Jadi dia floor mount itu napaknya di lantai gitu. Nah, terus di setirnya juga udah custom, dia nggak beli pasang asal jadi. Kalau gua setir gua pasti beli pasang asal jadi. Karena apa? Udah ada hitungan dari pabrikannya, pegangannya, lingkarannya, terus radius putarnya dan balancingnya. Ya beda-beda setiap orang nih pakai dari brand DND ya. DND terus tengahnya pakai karbon, terus ada quick release juga. Habis quick release terus ada wax bell. Jadi begitu diputar, ting suaranya. Ya ala-ala lah ya, kelihatannya itu. Ya gue pengen mobil gini, uang-uang gue suka-suka gue kan begitu. Nah terus yang ya kelihatan sih mobil ini bangunnya gak main-main, head on juga. Speedometer digitalnya pakai dari Haltech. Kalau saya sih masih pakai analog ya nggak sih? Hemat budget. Nah ini masih 5 speed karena SR20-nya mungkin bukannya bongkok kali ya. Kalau yang bongkok dia spek R, S15 spek R itu cuma ada 600-an di dunia. Gearboxnya itu 6 speed. Nah ini dalamnya model-model apalah. Dibuat model-model karbon begitu. Terus ada brake-nya itu apa namanya Regen? Handbrake hidrolik. Jadi supaya pas lagi bawa kencang, imajinasinya ya, pas lagi bawa kencang tinggal cicit bisa ngedrift. Terus PDM boxnya dibuat ala-ala. Jadi PDM boxnya ini bukan PDM box dari pabrikan seperti Link ECU atau Motec. Jadi ini dibuat model craftsmanship lokal lah kita bilang. Jadi kalau pakai PDM box sendiri kan mahal banget. Jadi mereka bikin sendiri seperti yang biasa Uji bikinin. Kalau saya udah pasti ke PDM box karena screen sama engine tuh mahal cuy. Gue nggak berani main-main gitu loh. Nah kita lihat di bagian belakangnya. Wis, ini bangun audionya juga keren nih, Regen nih. Airsus-nya pakai Feel Air. Kenapa gue tanya, lu mobil drift tapi lu pakai Airsus? Gue nggak bilang Airsus jelek ya, tanpa mobil drift pakai Airsus. Kalau bisa kenapa enggak? Kalau bisa kenapa enggak? Nanti ya gue suruh dia ngedrift pakai Airsus gimana caranya. Bisa sih ya. Bisa sih. Bisa ya? Cuman ikut kompetisi nggak bisa. Nah itu. Tapi balik lagi, uang siapa? Uang dia. Nah, jadi ini mobil alirannya ke SQL. Jadi sound quality loud. Kelihatan dari mananya? Dia tweeter sama mid bassnya itu disatuin koaksial karena bagasinya juga kecil banget. Ya, dia pakai speaker koaksial 2 biji, terus ditambah dengan subwoofernya yang kotak, Soundstream. Jadi pada zamannya itu Soundstreamnya itu battle head to head tuh sama kicker sebenarnya Regen. Jadi ini dipilih Soundstream mungkin karena barang jadulnya ada, barang lamanya ada dimasukin lagi. Nah, ini Soundstream yang Tarantula. Zaman-zaman ini tuh dipasang di mobil apa tau nggak? Cherokee. Lu kalau pakai Cherokee nggak pakai Soundstream Tarantula itu nggak culture katanya. Tapi ini buat power sound bass. Jadi buat untuk soundnya gede banget. Tetapi untuk dark, untuk hasil suaranya itu agak sedikit berisik. Cuma dia powerful banget. Karena voltasenya itu gede banget. Apalagi Soundstream ini buatan dari Amerika. Dimana sekarang CKD semua udah buatan dari China. Jago kali aku ya. Nah terus di belakang ini udah bumper belakang udah delete, terus dibuat diffusernya dia buat dari plat. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya jadi waktu pas nembok itu mau say hi, mau ngelap tembok itu kan. Jadi ininya bisa goretin, teret. Nah, kelihatan lebih keren. Imajinasinya seperti itu. Nah,
Terus yang di bagian sini harusnya ada antena naik turun. Tetapi ditutup sama karet lantai. Karena apa? Karena dia udah tua, jadi nggak naik-naik lagi. Enggak. Oh, enggak. Karena dia udah nggak butuh radio, ditutup rapi. Kalau mau ditutup sekalian semua, tiba-tiba ada dapat rezeki, ada CKD, dapat mobil bagus, udah saatnya lu pindahin. Tetapi udah selesai dari ini semua, modifikasinya nggak hanya di sini doang. Modifikasi ini dititik beratkan di bagian engine bay. Ayo kita lihat engine bay-nya. Nah, mesinnya masih tetap pakai SR20. Intake-nya semua masih standar ya. Cuma throttle-nya aja digedein ya. Throttle di bagian sini digedein bukaannya. Terus dia pipingnya pakai aluminium. Kelihatan wastegate-nya sengaja dipakai di area kanan supaya apa? Pas gas ada ngefeel cus suara blow off-nya. Nah, terus ada tambah solenoid nose juga. Nose-nya aktif nggak nih? Kebetulan habis sosnya. Nose-nya habis. Oh, biasa kalau kemarin di Black di Surabaya dipamer-pamerin sih. Ada. Nih videonya nih. A little buddy, bubble up your pop, mix the curry, go dummy. Whole fam, ice on no funny. From the Ville to the Ville, shout out Teddy, that's the Tuggy. Still the same ones. When it come to chats, we don't take none. 500 nigga, 2010 global sensation. Mobbing till the day come, yeah, till the day come. Itu nose-nya. Nah, terus kalau untuk bagian FPR-nya, fuel pressure regulator pakai dari DW. Turbonya juga dia pakai dari HKS. Jadi bener-bener barang Jepang semua yang dimasukin ya. Feeling gue sih koleksi lamanya keluar semua di mobil ini. Iya, injektornya juga udah diganti. Kalau untuk puli-puli, teman-teman pasti bertanya, Bang, puli-pulinya kenapa gak ganti aluminium segala macam? Ini mobil bangun belum selesai, masih ada part 2, part 3-nya, betul dong? Jadi dikejar dulu buat event, Mas Andrian selalu begitu. Ya udah, yang penting gue bisa nikmatin dulu deh, dikeluarin dulu. Gitu stylenya dia. Terus kalau untuk radiatornya, pipingnya dia pakai dari rubber. Kenapa dia nggak mau pakai yang aluminium? Tanya aja sama orangnya. Aku juga nggak enak tanya-tanyain begituan. Terus, nah ini kipasnya harusnya tuh dia dari Kuras tuh langsung keluar buat mutar. Apa namanya tuh, kan? Itulah pokoknya. Terus sekarang udah diganti sama electric fan, udah pakai yang merek Spal atau apa nih ya? Ya electric fan-nya udah pakai yang aluminium. Terus rootnya udah pakai aluminium juga. Radiatornya udah aluminium juga. Terus intercoolernya udah pakai aluminium, ada oil cooler juga di mobil ini. Wire tag, oke lumayan rapi juga. Nah, terus stylenya gimana menurut kalian? Yang ini mobil dari Surabaya ya? Dari Surabaya dibawa jauh-jauh ke sini. Nah, itu kenapa ditutup ada asennya? Karena apa? Motor buat wiper udah di-delete ya. Karena mobil ini kalau hujan aja nggak keluar. Apalagi kemarau ada debu dikit aja udah nggak keluar ya. Nah, karena nih mobilnya jadi mobil kesayangan bisa dibilang. Mobil dimodifikasi juga pakai hati, terus ada stroke barnya dari Cusco. Gue cobain boleh? Iya, nanti Regen langsung cobain, dia POV. Ya, mobilnya nggak ada kuncinya sama sekali. Kita masuk, udah roll bar semua. Ini udah joknya udah full bucket, tapi ukurannya yang sangat kecil. Bersih, baru habis kontes. Kita sekarang cut off-nya dinyalain dulu. Ignition, start. Oke, kita dengerin suaranya. Oke, kita jalan. Koplingnya rada keras ya. Kopling rada keras, suaranya ribut. Dia pasang audio, kayak nggak kedengeran juga ya. Tapi mobilnya buat kontes, jadi dia bisa masuk ke semua sektor. Nah, kalau bawa Airsus, ini tingkat ketinggiannya jangan yang paling tinggi ya, karena bakalan membal banget katanya. Jadi kayak limbung banget. Ini juga termasuk limbung sih. Kalau dia paling tinggi tuh gimana ya? Ini udah turunin setengah. Ya, setirnya enteng, tapi harus digas. Mungkin pompanya udah lemah ya. Power window masih ada. Ada AC-nya juga. Ini busnya dia nggak tahu berapa karena mesinnya baru jadi, baru Rayon. Jadi kita nggak bisa gaspol. Tadi yang punya nyuruh coba ngedrift, no, nggak mau. Kita coba tarik ya. Ngebusnya di RPM tinggi. Biasa kalau mobil turbo bawahnya rada nge-lag di RPM bawahnya. Untuk suspensinya nggak suka. Jujur ya. Cuman kalau mau buat modifikasi karena dia mengincar fender tulips, jadi dia harus pakai yang Airsus. Kalau
pakai coilover, berdirinya mungkin kurang enak karena style Rocket Bunny itu harus fender tulips kalau lagi parkir ya. Cuman ya balik lagi ke selera. Kalau kita memang sukanya yang nggak suka pakai Airsus, jadi street racing gitu. Kalau blow off-nya suaranya yang Tile itu enak ya, suaranya beda ya. Kalau kayak Blitz AKS, dia kalau Blitz AKS lebih ke cus, kalau ini lebih ke ciu gitu suaranya. Ciu. Lucu sih suaranya nih. Oke, sekarang kita tes keluar komplek ya, biar kita bisa sedikit ngegas. Cuman gua nggak berani yang terlalu gimana banget, soalnya ini gardannya ini kalau nggak salah kayaknya las atau LSD nih. Jadi kalau belok tuh ada cek 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 cek. Kadang bisa takut pelintir juga, nggak pelintir. Kita tutup dulu ya kacanya. Kita start gigi 2 aja biar nggak ngerusak. Mobilnya masih Ryan juga. 3, 2, 1, gaspol. Belum ngebus. Waktu dia ngebus itu kayak ngejambak banget, tapi gue langsung angkat gas. Baik lagi masih Ryan, kita nggak boleh ngegas banget. Harusnya itu nggak tahu dia masih Ryan apa baru Ryan tadi, gue lupa nanya juga. Tapi kita ambil aman aja biar nggak main salah-salahan nanti ya. Tato Regen lagi ya kan. Oke, kita tes rem tangan ya. Gak berani, remnya kurang gigit tapi tadi dia bilang remnya juga kurang gigit. Kita tes lagi. Gak mau. Kayaknya harus lebih kenceng lagi deh. Cuman overall mobil ini asik. Thank you banget udah ngasih gue kesempatan buat nyobain ini, karena gue dari dulu pengen banget coba bawa SX. Gimana sih rasanya di dalam mobil ini. Thank you banget. Oke, balik lagi ke lu, Jack. Udah selesai dari sini, mobil ini kalau kalian penasaran dengan mobil ini, mau lihat langsung, ketemunya di blacksexperience.com. Kita di Final Jogja 21-22 Oktober. Cocok rasa? Cocok. Cocok ya. Kita jumpa di sana. Mobil ini akan battle dengan Miata. Oh, dan juga di situ ada bakalan giveaway juga ya? Iya. Giveaway-nya apa, Jack? Ada giveaway-nya juga BMW E46. Cocok rasa? Cocok ya. Jadi kita sama-sama cokmok, kita gas dulu ini. Wis, kelihatan kurus nggak aku? Enggak. Enggak ya? Lain kali modifikasi mobil, kiblatnya ke aku dong. Oke. Biar aku lebih senang dikit kan. Berarti Miatanya di giveaway. Miata boleh, nanti ganti pom bensin aja nggak masalah. Saya mah oke aja. Ya kan? Soalnya kan kalau misalnya kamu contoh punya GD kan kebangun nih udah nih. Mirip-mirip lah ya sama stylenya Mas Jiko yang pengepul mobil dong. Jadi kalau misalnya kau ke pengepul mobil terlalu ekstrim bangunnya, mungkin bisa beli mobil jadi kita aja gitu. Pinter banget nih sales ya. Iya. Bisa aja cari cuannya ya. Break in. Oke. Jadi sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Tadi Regen udah cobain mobilnya, ya itulah keseruannya. Jadi mobil drift street car yang bisa buat harian juga. Ini referensi modifikasi buat kalian. Welcome to blacksexperience.com. Dadah.